Perkenalkan, nama saya Melina Putri Rayu, saya dari SMK Negeri 2 Kendal. Mau mewawancarai Ibu Rosita Dewi Fitriana sebagai salah satu narasumber yang berpengaruh di tokoh masyarakat. Pertama, apa motivasi Ibu dalam menjadi seorang guru? Motivasi saya untuk menjadi seorang guru adalah keinginan saya untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia agar mereka lebih cerdas, tidak kalah dengan negara-negara yang lain yang lebih maju. Seperti itu, Mbak. Gimana? Ya, bagus sekali itu ya, Bu. Itu pertanyaan kedua, bagaimana tips dalam mengajar dengan baik? Tips mengajar dengan baik adalah bagaimana kita harus bisa menguasai karakter dari anak-anak didik kita. Kan karakter mereka berbeda-beda. Jadi cara mengajar kita ke anak-anak pun harus berbeda, tidak disamakan. Ada yang susah membaca, ada yang sudah lancar membaca. Itu pun bagaimana kita menangani anak-anak tersebut harus berbeda. Ya, harus sabar juga ya. Oh ya, tentunya harus sabar. Karena di sini saya juga ngajarnya di kelas 1 SD, harus sabar. Untuk kelebihan dan kekurangan Ibu selama mengajar? Mungkin kelebihan saya adalah selama saya mengajar di SD Krengseng 02 Kecamatan Gringsing, selama saya berada di sana itu saya diberi kepercayaan untuk ngajar kelas 1. Jadi selama 18 tahun saya mengajar itu spesialis kelas 1. Jadi mungkin karena ketelatenan saya dalam mengajari anak-anak untuk belajar membaca dan menulis terutama. Karena di kelas 1 adalah fondasi anak-anak untuk bisa membaca dan menulis, itu fondasinya adalah di kelas 1. Jadi Ibu ini adalah orang yang sangat sabar sekali, karena anak kelas 1 itu masa-masa yang ya agak nakal gitu ya. Masa-masa perubahan dari TK ke SD, yang mana mereka banyak yang belum mengetahui huruf, angka. Jadi bagaimana kita harus bisa menguasai karakter mereka lebih dulu, bagaimana si A, si B, si C itu kan berbeda-beda. Nah, untuk kekurangannya dari Ibu sendiri? Mungkin kekurangan saya, terkadang saya ya namanya manusia, terkadang sok-sok ya Mbak ya, ada kesabaran itu sok-sok juga diuji. Ada anak yang sini sedang nulis, ada anak yang bandel, terus mereka nakal. Itu mungkin kesabaran. Yang kedua adalah di IT, karena untuk pembelajaran sekarang itu diutamakan adalah guru bisa menguasai IT. Nah, di situ kita harus bisa menampilkan video-video pembelajaran yang bisa menarik siswa agar mereka tertarik untuk belajar. Dengan menampilkan video-video melalui LCD kan mereka tertarik. Nah, kekurangan saya terkadang di situ untuk pembuatan video itu kadang saya yang belum bisa seperti itu. Nah, yang terakhir, sebagai guru yang baik, pesan apa yang Anda dapat sampaikan untuk remaja-remaja di luar sana? Untuk anak-anak semua, yang nomor 1 adalah kalian harus bisa menguasai diri sendiri, menjaga diri. Pendidikan itu penting untuk kalian semua, karena di era globalisasi ini, apalagi sekarang ini, pendidikan itu lebih utama. Kalian mau bekerja, meneruskan sekolah, itu adalah pendidikan yang utama. Nah, pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tapi pendidikan juga berasal dari keluarga, dari masyarakat. Nah, kalian harus bisa memilah-milah mana yang harus dicontoh, mana yang
tidak harus dicontoh. Untuk berteman pun kalian boleh berteman dengan siapa saja, namun kalian harus bisa mana yang harus saya contoh, mana yang tidak. Jadi harus bisa menjaga diri dengan baik demi suksesnya pendidikan dan cita-cita kalian. Baik, mungkin segitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, semoga sukses ya Mbak, cita-citanya tercapai.